Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1102. Saya didampingi oleh Pendeta Andri. Silakan yuk kita mulai. Baik Pak. Dari wanita usia 65 tahun, cerai, memiliki 2 anak di Malaysia, Jemaat GSKI Online. Saya tinggal di Malaysia selama lebih dari 40 tahun. Saya berjemaat di truth.id online sejak masa pandemi COVID sampai sekarang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan puji syukur atas nasihat dan jawaban Bapak dengan beberapa pertanyaan saya yang dulu. Saat saya mendengar Abam episode 1086, di mana seorang ibu yang memohon anak perempuannya yang sudah tidak bernafas untuk hidup dan Tuhan mengabulkan, tetapi ternyata semua mengecewakan waktu anak-anaknya besar. Pak Era, saya mau share kalau pengalaman saya sebaliknya. Anak saya yang kedua umur 35 tahun lahir prematur sebelum 7 bulan usia kandungan. Anak saya sudah lahir dan beratnya hanya 1 kilo. Pada waktu itu, hati saya pedih sekali melihat baby yang sangat kecil dengan infus dan harus berganti-ganti tempat. Dengan air mata yang bercucuran, saya memohon dan berdoa kalau Tuhan mau memberikan baby saya hidup, tolong berikan 100% sehat, karena saya percaya mujizat masih ada dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Puji Tuhan, tahun-tahun berjalan, anak saya tumbuh sehat, cantik, baik hati, dan sekarang bekerja di bagian emergency room sebagai nurse di Melbourne. Ya. Betul kata Pak Eras, memang kita harus nurut sama Tuhan dan percaya kehendaknya yang jadi. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Terima kasih atas doa Bapak Eras sehingga anak saya ini telah selamat dan sehat setelah menjalani operasinya. Pak Eras, saya mau bertanya, anak saya ini belum mendapat jodohnya karena dia hanya mau dengan yang beriman kepada Tuhan dan mandiri. Memang betul kata Pak Eras bahwa kita lahir bukan untuk menikah saja. Tapi sekarang saya terkena penyakit Parkinson, penyakit pada sistem saraf. Pak Eras, mohon saya didoakan agar mendapat organ yang baru. Saya khawatir dia kesepian karena dia sangat dekat dengan saya. Kadang-kadang saya memohon belas kasihan Bapak Yahweh agar anak saya diberikan jodoh yang dapat menjaganya. Apa betul permohonan saya ini, Pak? Tolong beri nasihat, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Anak saya baik, Pak. Dia juga yang membiayai hidup saya sekarang. Puji Tuhan. Sebetulnya saya tidak mau sibuk dengan dunia ini sekarang. Karena yang saya sibukkan hanya mau bersiap dan berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Benar kata Bapak. Saya ingin nurut saja dengan mengikuti doa pagi dan khotbah-khotbah Bapak rohaniku, Pak Eras. Dulu saya selalu ikut doa puasa, tapi akhir-akhir ini saya hanya ikut doa saja tanpa puasa. Boleh ya Pak? Karena Parkinson saya yang saya derita gemetar jika tidak makan. Hidup saya damai dan bersukacita di dalam Tuhan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Eras dan semua tim yang baik hati yang sudah menjawab banyak pertanyaan. Tuhan memberkati, mohon maaf tulisan saya panjang. Ibu telah melihat pertolongan Tuhan atau kemuliaan Tuhan lewat anak ibu yang tadinya tidak memiliki harapan hidup. Ya. Sekarang ternyata jadi gadis cantik, dewasa, bekerja dengan baik, bahkan membiayai hidup ibu. Kalau Tuhan sudah menyertai ibu dan anak ibu di waktu-waktu yang lalu, Tuhan akan menyertai di waktu-waktu yang akan datang. Terbersit ada kekhawatiran dari tulisan ibu ini soal jodoh, masa depan anak, ya bisa salah pilih. Dia ingin punya suami yang takut akan Tuhan, mandiri, gitu ya. Iya, Pak. Boleh, tidak salah punya keinginan itu, tetapi harus percaya Tuhan bahwa Tuhan akan mengatur semua dengan sempurna. Jangan ada kekhawatiran, kecurigaan ya terhadap Tuhan. Jangan ada kekhawatiran dan kecurigaan terhadap Tuhan. Serahkan dan nikmati hidup dengan sukacita, sementara berkemas-kemas
pulang ke langit baru, bumi baru. Ya. Ya, itu saja. Ya, nasihat saya untuk ibu, jangan cemas, khawatir sama sekali, jangan. Tuhan menyertai ibu dan telah menunjukkan kemuliaannya kepada ibu. Ke depan Tuhan pasti juga menyertai ibu. Oke. Relax, ya. Ibu ada kekhawatiran, ya. Tidak boleh itu. Lepaskan saja. Karena Tuhan atur sempurna. Oke. Baik. Selanjutnya dari wanita usia 57 tahun, menikah memiliki satu anak di Jawa Timur. Shalom Bapak Eras dan tim Abang. Saya mau tanya, apakah Tuhan Yesus tahu kalau dia akan mati disalibkan dan bangkit pada hari ketiga? Kalau dia tahu hal itu, kenapa ya Pak, ketika doa di Getsemani, Tuhan Yesus begitu stres berat sampai keringatnya seperti darah? Apakah ini menunjukkan bahwa dia benar-benar sebagai manusia 100%? Terima kasih. Gusti memberkahi panjenengan sedoyo. Ini kalimat yang bagus. Pernyataan yang bagus yang juga saya pernah kemukakan. Yesus sudah tahu dia akan mati dan bangkit. Dia memberitahu kepada murid-muridnya. Tapi juga dia berkata sesuatu yang membuat kita jadi bingung kenapa Yesus berbuat demikian. Dia berkata, hatiku sedih, mau mati rasanya. Coba, betul nggak? Lalu pada waktu doa di Taman Getsemani, kok bisa-bisanya loh Yesus berkata, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Kan dia sandiwara. Dia benar-benar ingin lolos dari penderitaan itu. Nyaris mau jadi pengecut. Nyaris ya, tapi tidak jadi pengecut ya, nyaris. Justru ini menunjukkan kemanusiaan Yesus seutuhnya. Jadi keliru kalau orang berkata Yesus manusia seutuhnya tapi juga Allah seutuhnya. Itu tidak tepat. Seringkali digunakan ayat dalam keadaan sebagai manusia dia mati di kayu salib. Justru ayat itu untuk menunjukkan dalam keadaan sebagai manusia karena dia memang manusia seutuhnya. Tidak ada ayat mengatakan dalam keadaan sebagai Allah. Tidak ada kalimat itu. Jadi kita harus bisa menerima Yesus ketika menjadi manusia dalam segala hal. Disamakan dengan saudara-saudaranya, dengan kita. Ibrani 2 ayat 17. Disamakan. Homoiou. Jelas sekali. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 27 tahun belum nikah dari DKI Jakarta. Saya mau bertanya Pak berkaitan dengan pertanyaan dari seorang pecinta Abam di episode 1087 tentang apakah boleh melakukan sumpah. Dan Pak Eras jawab tidak boleh kecuali hanya 2 sumpah yang sudah Bapak jelaskan. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kalau kita sudah melakukan sumpah di luar dari 2 sumpah yang Bapak jelaskan itu? Apa yang harus saya perbuat Pak? Sedikit saya cerita ya Pak. Saya pernah bersumpah dengan seseorang. Saya bersumpah dengan tangan di atas Alkitab. Dan resikonya kalau saya melanggar sumpah itu, orang tua saya kenapa-kenapa di kampung. Sampai detik ini saya ingat sumpah itu dan saya takut melanggar sumpah itu. Dan akhirnya orang tua saya yang kena dampaknya. Jadi saya harus bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Oh iya Pak, saya pernah ajukan pertanyaan tapi belum dijawab Pak Eras. Mohon dijawab ya Pak, saya sangat membutuhkan saran dari Pak Eras. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras, keluarga dan tim Abam. Oke. Ini admin mencatat pada saat tulisan ini ditulis, Abam 1090 baru saja tayang. Jadi pasti kita jawab. Jadi tidak ada yang tidak terjawab. Oh ya, ini penting saudara ketahui ya, si penanya usia 27 tahun. Ya. Kamu tarik sumpah itu dalam nama Tuhan. Jadi kalau kau pernah bersumpah, kau bilang aku batalkan sumpah itu. Dalam nama Yesus aku tarik kembali. Jadi memang kita tidak perlu bersumpah. Katakan dia di atas ya, tidak di atas tidak. Artinya jujur. Tidak perlu pakai sumpah. Saya sumpah ini. Tidak perlu. Tetapi juga seperti Paulus dalam suratnya, aku memanggil Allah jadi saksi. Itu seperti sumpah tapi tidak sama dengan sumpah pada umumnya. Tuhan tahu saya tidak melakukan hal ini. Udah, itu juga seperti sumpah. Memanggil Tuhan sebagai saksi.
Tapi jangan bohong. Bahaya kalau bohong. Oke? Cukup itu pertanyaannya. Apalagi? Udah ya? Iya, Pak. Oke, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari wanita usia 49 tahun, seorang janda, 5 anak di Jawa Barat. Shalom Pak, salam sehat dan sejahtera selalu Pak beserta timnya. Terima kasih. Saya pecinta suara kebenaran yang Bapak bawakan. Terima kasih Pak atas nasihat dan doanya buat saya pribadi. Saya merasa apa yang Bapak utarakan dan Bapak sampaikan semuanya ada benarnya. Pak, di sini saya mau katakan terima kasih ya Pak. Saya adalah jemaat online Pak. Dulu saya ditinggal suami dan saya banyak dengar pengajaran Bapak. Saya juga sekali-sekali mau datang ibadah di Mall Arta Gading Pak. Sudah 3 tahun saya di sini dan saya selalu setia mengikuti pengajaran Bapak. Yang saya mau katakan ialah, suatu saat saya ibadah di Mall Arta Gading, saya ingin Bapak mendoakan kami sekeluarga Pak. Di mana sudah hampir 6 tahun kami berpisah dan saat ini suami saya menyusul ke sini Pak. Saya tidak tahu apa maksud dia ke sini Pak, hanya Tuhan yang tahu. Hati saya tidak senang dan bahagia ketika dia datang. Tidak senang dan tidak bahagia ya? Ya. Terus? Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah dia sudah bertobat dan berubah Pak? Saya tidak tahu, saya hanya bisa berdoa kepada Bapak Yahweh saja. Yang mau saya sampaikan kepada Bapak adalah, jika suami saya bisa diajak ibadah ke sana, saya ingin Bapak yang mendoakan dia ya Pak. Tapi saya takut saya tidak bisa ketemu langsung Pak. Soalnya Bapak orang penting di dalam Tuhan. Doa dan harapan, saya hanya ingin didoakan oleh hambanya. Terima kasih ya Pak. Selalu sehat dan kuat di dalam Tuhan. Terima kasih buat segala kebenaran yang Bapak sampaikan. Sampai di sini dulu ya Pak. Tolong jangan diabaikan kami orang yang tidak mampu ini ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Enggak, suami yang balik ini jangan mudah diterima. Jangan mudah. Yeah. Jadi jangan langsung masuk rumah menurut saya. Kalaupun harus masuk rumah, jangan tidur bersama. Tolong nanti ditelepon aja. Diberitahu nasihat ini penting sekali buat dia. Lalu ajak dia berbakti. Mencari Tuhan. Doa pagi bersama. Ikut .id. Kalau bisa dibawa ke Mall Arta Gading, dibawa. Kalau tidak ada saya misalnya, ada pendeta-pendeta yang siap mendoakan. Kami akan membantu ibu. Kita akan menghubungi ibu dan menolong. Ibu ini kasihan. Anak 5 janda ditinggal suami. Sekarang suami pulang. Belum tentu mendatangkan damai sejahtera loh. Bisa malah membuat kekacauan. Jadi suami boleh pulang. Kalau bisa jangan masuk rumah. Suruh kos di sekitar situ dan menunjukkan pertobatannya. Kalau harus masuk rumah, jangan tidur bersama. Jangan perlakukan dia seperti suami atau orang tua dari anak-anak. Biar dia seperti tamu dan menunjukkan buah pertobatan. Jangan diberi kekuasaan. Kalau dia belum bertobat, dia akan mendatangkan bencana. Saya terus terang ragu-ragu atas pertobatan suami ini. Karena ketika dia meninggalkan istri, saya tidak tahu berapa tahun. 6 tahun Pak. 6 tahun. Wow, dia sudah kumpul dengan berapa banyak wanita kalau itu bisa terjadi. Dia bawa penyakit nggak? Penyakit kelamin. Jangan-jangan HIV. Bukan menuduh. Berprasangka tidak salah. Tidak mendakwa. Tolong nanti dilindungi. Ya, jangan terima dulu. Suruh kos di sekitar rumah itu. Jangan masuk rumah. Tunjukkan pertobatannya dengan mencari nafkah. Itu salah satu ukuran. Cari nafkah untuk anak-anak. Yang kedua, cari Tuhan. Bisa ke gereja. Ya kalau ke gereja orang bisa pura-pura. Tapi kalau cari nafkah tiap hari dia nggak bisa pura-pura. Oke? Tolong kasihan ibu ini. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 39 tahun. Menikah memiliki 2 anak dari Nusa Tenggara Timur. Jemaat Gereja Protestan. Shalom Bapak Rohaniku beserta semua tim ABAM yang saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Rohaniku karena sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Saya mau tanya Pak,
Apakah kutuk dari orang tua bisa berlaku? Abang saya yang pertama sudah menikah. Waktu itu istri dari abang saya menampar mama saya, sehingga bapak saya sangat marah dan mau melaporkan kakak ipar saya ini ke polisi. Tapi kakak ipar saya mencium kaki bapak dan memohon supaya dimaafkan. Bapak saya memaafkan kakak ipar saya ini. Tapi setelah itu bapak saya sakit dan tidak bisa jalan selama 3 tahun. Waktu itu mama saya sangat takut dan dia bilang sama bapak saya untuk meminta maaf kepada kakak ipar saya. Karena setelah pertengkaran itu bapak saya jatuh sakit. Tapi bapak saya bilang, sekalipun saya mati, saya tidak akan minta maaf, dan kalaupun saya harus mati, perempuan jahat itu akan angkat kaki dari kampung ini. Enggak, maksudnya kalau dia tidak salah ya tidak perlu minta maaf. Ya, terus? Ya. Betul, Pak. Setelah bapak saya meninggal, kakak ipar saya membawa anak-anaknya pergi meninggalkan abang saya. Sebelum bapak saya meninggal, bapak memanggil kami semua anak-anaknya dan dia bilang, sebelum saya mati, saya kasih tahu kalian semua anak-anak yang belum punya pasangan, jangan mencari suami atau istri dari tempat ini. Dari kampung itu. Dari kampung itu, ya. Karena saya bersumpah, siapa yang berani mengambil istri atau suami dari tempat itu, dia tidak akan bahagia dan hidupnya akan menderita sampai dia mati. Waktu bapak saya mengatakan itu, saya baru umur 10 tahun. Tapi saya selalu ingat kata bapak saya sampai sekarang, karena itu kejadian 29 tahun yang lalu, dan salah satu abang saya mengambil istri dari tempat itu, dari kampung itu, dan saya lihat sendiri hidupnya sungguh menderita. Istrinya pergi ke luar negeri berkali-kali untuk mengubah nasib mereka, tetapi tetap tidak bisa. Akhirnya abang saya sakit sampai meninggal di rumah sakit. Tidak ada yang tahu karena mereka tinggal jauh dari kampung kami. Setelah abang saya meninggal, anaknya 5 orang, tapi mereka tinggal terpisah-pisah dan istrinya juga depresi, pergi entah kemana. Anaknya sekarang ada yang menikah dengan pasangan yang beragama lain. Dan yang lebih menyedihkan lagi, sampai abang saya meninggal, dia belum menikah dengan istrinya. Apakah kutuk itu bisa dilepaskan? Mohon pencerahannya Bapak Rohaniku. Maaf Pak kepanjangan surat saya. Sehat terus ya Pak. Oh ya, saya mau bilang kalau saya akan ikut menyumbang di Rehoboth Foundation walaupun tidak banyak, tapi saya akan berusaha menyisihkan untuk pekerjaan Tuhan setelah saya pulang dari Malaysia. Salam perjuangan menuju langit baru bumi baru. Semoga Bapak Elohim Yahweh memberkati Bapak dan tim. Apa yang dikatakan papa kamu tidak akan memiliki kuasa sama sekali kalau kamu di dalam Tuhan. Kalau kamu di dalam Tuhan. Tetapi kalau tidak di dalam Tuhan, maka kata-kata itu akan bisa dipakai iblis untuk menghancurkan keluarga. Bukan tidak bisa, bisa. Jadi kalau anak-anaknya hidup di dalam Tuhan tidak akan bisa. Tapi kalau di luar Tuhan, kata-kata itu bisa dipakai. Ya, melengkapi apa maksud iblis memang mau menghancurkan keluarga. Itulah sebabnya di dalam doa sering saya mengadakan pemutusan. Jika ada perjanjian dengan roh jahat di waktu-waktu lalu, saya putuskan dalam nama Yesus. Jika ada, tidak jarang mereka yang manifestasi. Bermacam-macam manifestasinya, ya kan? Mungkin di sini orang sudah lihat. Jadi kalau kamu di dalam Tuhan tidak akan berlaku kutukan, sumpah yang diucapkan oleh papa kamu. Tapi kalau tidak dalam Tuhan, bisa terjadi. Oke, itu saja. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, Tuhan berkati. Baik. Selanjutnya dari wanita usia 62 tahun, belum menikah. Dari Banten, Jemaat Gereja Karismatik. Pak Erastus yang dikasihi Tuhan Yesus dan guru rohaniku yang super galak, tapi mengajar dengan hati yang tulus untuk membawa kita semua ke langit baru bumi baru. Amin. Pak, saya kebaktian di salah satu gereja karismatik jam 8.30 dan bertugas pelayanan sebagai usher, lalu selesai jam 10. Kemudian saya tancap gas menggunakan transportasi mobil online menuju Mall Arta Gading, ikut kebaktian jam 11. Saya pecinta Bapak dengan seluruh program baik doa pagi, abam, doa malam dan kebaktian apapun juga pasti saya ikuti lewat YouTube. Pokoknya tiada hari tanpa mendengar Bapak. Saya berjuang sudah
tidak mendengar berita-berita dunia yang tidak penting. Setiap ada waktu pasti hanya buka Truth ID saja. Masih jatuh bangun, tapi saya ingin terus belajar hidup suci, tidak bercacat celah. Berjuang untuk tidak ada dosa sekecil atau sehalus apapun. Fokus saya hanya satu, yaitu langit baru, bumi baru. Ajaran-ajaran Bapak telah banyak sekali mengubah hidup saya. Terima kasih yang sangat dalam, Pak. Pertanyaan saya, bolehkah saya mendaftar menjadi anggota Jemaat Rehoboth juga, Pak? Kalau tidak boleh, kenapa ya, Pak? Apakah saya harus meninggalkan gereja saya? Tolong boleh ya, Pak? Makasih, maksa nih. Terima kasih, Pak. Kekasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Bapak dengan umur panjang karena masih banyak orang yang membutuhkan sentuhan kasih Bapak melalui apapun yang Bapak kerjakan. Amin. Sebenarnya menjadi anggota di satu gereja saja sudah cukup. Walaupun Anda bukan anggota gereja Rehoboth, tapi Anda datang, kami sambut sebagai keluarga. Tidak masalah. Ya, jangan sampai nanti ada hal yang tidak baik antara kami dengan gereja Anda. Ya, kok bisa punya 2 keanggotaan? Gitu. Tapi pada dasarnya kami tidak keberatan. Ya. Memberikan keanggotaan itu nggak keberatan, tetapi lebih baik satu saja. Tetapi Anda tetap menjadi anggota keluarga kami walaupun tidak member. Sampai pada saat tertentu nanti baru kalau Anda sudah tidak kebaktian di gereja sana, tidak melayani, karena Anda pelayan Tuhan masalahnya. Kalau cuma jemaat mungkin tidak terlalu bermasalah karena Anda juga seorang aser. Kalau terdaftar di 2 keanggotaan rasanya bisa agak sulit, ya. Kecuali memang dia dari gereja yang tidak jelas, apakah masih ada atau tidak gereja itu. Nah mungkin juga tidak masalah itu. Kalau gereja yang Anda sebut saya kenal baik, pendetanya juga saya kenal baik, itu masalahnya, ya. Oke, Tuhan berkati. Ini pertanyaan atau kesaksian ini, kesaksian panjang dari satu keluarga ini. Menyaksikan kemurahan Tuhan, dia resign dari kantor, dianggap dia merugikan, lalu dia mulai bekerja, ya. Nah, dari puluhan lamaran dia tidak mendapatkan pekerjaan, dia mulai nyicil mobil, usaha online, ya, makanan yang online, tidak berhasil, lalu jadi supir transport online, betul. Rugi juga. Lalu dia doa pagi dengan tekun. Pada mulanya dia bolong-bolong. Setelah berkomitmen ikut doa pagi online dan onsite, doa malam onsite maksudnya, dia merasakan hadirat Tuhan. Cinta mula-mula. Tanggal 3 Juni ya sudah bekerja kembali setelah 5 bulan di rumah. Walaupun pekerjaannya 45 km dari rumah, ya, tetap dia bekerja, ya. Pak. Dia sekarang sudah mendapatkan pekerjaan walaupun jaraknya 45 km, tapi semangat hidupnya tinggi. Ini sudah jadi satu dari sekian kesaksian bagaimana orang yang tekun mencari Tuhan tidak akan dipermalukan. Terima kasih untuk kesaksian yang tidak saya baca sepenuhnya karena memang ini panjang, tapi kami sangat diberkati, pasti. Ini ya, jatuh bangun kamu luar biasa, tapi dengan tekun mencari Tuhan, Tuhan ubahkan keadaanmu. Ini sering saya katakan, kalau keadaanmu tidak berubah, karaktermu berubah dulu. Oke, teruskan. Selanjutnya dari pria usia 19 tahun belum nikah dari DKI Jakarta, Jemaat GSKI Kelapa Gading. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono beserta kru Abam. Saya ingin sedikit cerita soal hidup saya dulu. Dulu hidup saya hancur semasa sekolah. Saya terikat dosa, pornografi dan sangat susah untuk melepaskan hal tersebut, Pak. Tapi saya tahu ini hal yang tidak baik dan berdosa. Tetapi saya selalu terjerumus terus. Kadang saya merasa diri saya tidak layak dan berdosa besar. Singkat cerita, saya merantau ke Jakarta dan waktu itu saya masih mengulangi kesalahan yang sama sekali. Sesekali.
Pada waktu itu paman saya mengajak saya ke gerejanya, yaitu GSKI Rehoboth, Pak. Pertama kali saya mendengar khotbah Bapak seperti tidak masuk sama sekali, Pak. Bahkan terkesan aneh. Tapi lama-kelamaan saya sering bergereja ke Mall Arta Gading untuk mendengar khotbah Bapak dan hati saya seperti terjamah. Terutama saat Bapak bersaksi Bapak pernah Ya udah cukup. di situ Manusia lama saya. ya, di situ saya merenungi diri saya yang lama-kelamaan ada perubahan pada diri saya. Saya mulai berhenti, Pak, walau kadang terulang lagi. Puji Tuhan, saya sudah lepas dari dosa itu dan semoga saya bisa bertahan. Pak, sekarang tujuan utama saya ingin hidup kudus dan menyenangkan hati Bapa di surga. Haleluya. Saya ingin sekali menggenapi tujuan hidup saya, yaitu menjadi berkat bagi sesama dan sama seperti ayat emas saya waktu Malua. Malwa di CD. Oh, di CD, ya. Yaitu Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Pernah Bapak khotbah yang berkata demikian, aku hanya ingin tahu apakah engkau serius dengan aku. Ya Tuhan bicara begitu ya. Terus Kata-kata itu selalu membekas di hati dan pikiran saya, Pak. Saya juga sudah lelah dengan hidup saya yang penuh dengan cobaan dan beban. Tapi saya tahu ini adalah proses hidup saya. Suatu malam saya mendengarkan lagu Bapak, yaitu Engkau Gairah Hidupku. Dan posisi itu saya lagi ada masalah, Pak. Saya menangis dan dalam tangisan saya terlintas satu ayat di pikiran, Ya, yaitu terkenal. Yohanes 3 ayat 16. Iya. Oke. Dan di situ saya berdoa berserah kepada Tuhan. Saya hanya ingin hidup kudus dan menggenapi tujuan hidup saya. Mohon petunjuk dari Tuhan, Pak. Saya ingin arahan dari Bapak dan nasihat juga apa yang harus saya lakukan. Pertama, agar saya bisa bertahan dan berjuang untuk hidup kudus dan menjadi berkat, Pak. Sebelumnya, maaf jika kepanjangan. Semoga Bapak selalu sehat, panjang umur, dan semua kru Abang beserta pelayan Tuhan lainnya selalu diberkati dan cukupkan akan segala hal. Terima kasih, Pak. Shalom. Kamu bisa jadi pendeta loh. Ya. Ya. Umur 19 tahun mengalami pertobatan seperti ini loh. Ya. Nanti dihubungi. Kamu sekolah saja, sekolah pendeta, ya. Iya, Pak. Nanti Om Eras biayai kamu, ya. Oke? Udah. Kamu sekolah pendeta itu saja nasihat saya. Tapi kamu tanya Tuhan ya, jangan dengar saya. Dengar Tuhan dulu, ya. Ya. Tapi ini kamu bisa jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Oke? Ikut terus true.id, doa pagi dan seterusnya sampai hidupmu diubah. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 45 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Jawa Barat. Jawa Beragama Timur. Muslim ya. Beragama Muslim, Pak. Ya. Jadi kita tuh kadang ditanya sama orang non-Kristen ya. Oke. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya ibu rumah tangga yang saat ini bekerja pada keluarga dokter. Di rumah ibu dokter, saya sering mendengarkan khotbah Bapak serta lagu-lagu Bapak, sehingga saya menjadi sangat menyukai acara-acara Bapak. Bulan Mei lalu, Bapak berkunjung ke rumah Pak Dokter, dan saya sangat menanti-nantikan agar bisa bertemu dengan Bapak. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak yang nyata, bukan seperti saya lihat di televisi. Saat itu Bapak bilang, saya orang baik, namun saya suka memendam. Iya, Menyimpan. Gitu. menyimpan, ya. Ini di luar kota nih saya lihat. Saya waktu datang ke Iya, kota. betul. Terus. Saya penasaran dengan apa yang Bapak maksud sifat memendam itu. Setelah saya renungkan yang Bapak maksud tentang sifat memendam, dan itu memang benar, Pak. Sebab saya sering memendam perasaan saya tentang banyak hal. Walaupun yang baik saja, saya kurang bisa berbagi. Akibatnya, saya jadi sering letih batin dan menangis sendiri. Ada suatu beban batin saya yang terpendam sangat berat ketika suami saya terkena stroke tahun 2016 lalu. Alhamdulillah, suami saya masih tertolong dan masih bisa pulih walau kurang sempurna. Kadang-kadang saya agak capek melayani suami saya. Saya lelah sebab merasa seperti sedang merawat orang dewasa yang seperti anak-anak, rewel dan sulit diatur. Pertanyaan saya, apa yang harus saya perbuat agar saya terbebas dari rasa suka memendam perasaan ini? Oh ya Pak, terima kasih banyak. Saat saya bersalaman dengan Bapak, saya merasakan sesuatu yang menyejukkan hati dan jiwa saya.
Saya belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Saat bersalaman dengan tokoh-tokoh agama kami, saya sangat terharu, Pak. Terima kasih juga Bapak memberikan saya rezeki yang sangat besar buat kami sekeluarga. Saya sungguh sangat terharu sampai menangis rasanya. Dengan puji syukur saya berdoa agar Allah SWT membalas kebaikan Bapak. Tetap sehat supaya saya bisa tetap lihat Bapak terus. Walaupun di televisi, saya merindukan Bapak lagi, main lagi ke Kediri. Feeling saya Bapak mau ke Kediri lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, saya minum tisu dulu, Pak. Aduh. Minum tuh ini. Luar biasa ya. Ya. Saya juga lupa, saya ngomong itu juga saya lupa. Kamu suka memendam gitu. Jangan memendam gitu. Bagaimana supaya kita tidak memendam? Sebenarnya tidak harus cerita kepada orang lain. Kalau orang Jawa itu mengenal filosofi sumarah lan sumeleh. Jadi bersandar dan berserah. Nah, kita punya Allah yang maha besar. Yang kita bisa sumeleh lan sumarah. Bergantung, minta petunjuk dan berserah. Seingat saya ketika saya ketemu dengan ibu ini, saya juga ketemu dengan ibu yang lain yang usianya sudah 71, Islam juga Muslim. Saya bilang, Bu, coba malam ini Bu berdoa tahajud. Nanti Ibu akan dengar suara Tuhan. Benar, dia dengar tentram dan damai. Lalu menghadapi suami, jangan banyak bicara, diam. Melayani suami harus seakan-akan suami itu sakit. Sakit bukan hanya fisik, tapi sakit juga sakit secara mental juga bisa layani. Jangan marah lawan marah, kesel lawan kesel, jangan. Nah, kepada kekasih ini, Anda tidak usah nyimpen. Tidak harus cerita ke orang, tapi dilepas saja. Yowis, kalau prinsip yang saya ajarkan itu, iso dilewati. Bisa dilewati tanpa target. Jadi jangan, aduh mudah-mudahan nanti jadi baik, jadi begini. Nggak usah. Apapun yang terjadi nanti, yowis. Kalau orang pakai bahasa lain, kui sera-sera. Apapun yang terjadi, terjadilah. Dan kalau kita orang baik, suka nolong orang, jujur, ya, tidak jahat sama orang, waduh Gusti Allah itu pasti memberkati kita. Allah sama dengan Allah. Kalau orang Kristen di Arab juga menyebut Allah juga Allah, sama sih. Ya, Allah. Saya membaca buku begitu. Jadi kita pasrah, sumeleh, sumara, berserah, bergantung kepada Allah yang hidup. Lepaskan saja, wis nanti piye dadine ya wis piye lah ngono. Tuhan pasti melindungi kamu. Saya lihat kamu orang baik, dari wajahmu pancaran baik. Saya tidak tahu kalau suamimu stroke, kamu melayani suami yang rewel ngono ya. Tapi kamu sabar, betul kan? Kamu orang baik, tapi suka nyimpen, ora iso, nggak boleh. Nyimpen itu nanti jadi penyakit, terus dilepas saja. Kalau bisa punya teman untuk bisa cerita bagus ya. Ya, kamu bekerja di satu tempat, ya, pimpinan kamu seorang dokter, dan saya tahu dokter ini sangat baik setahu saya. Itu sahabat dengan saya, sahabat. Suami istri sahabat, ya. Saya kira itu ya. Senang sekali mendapat pertanyaan dari seorang muslim. Dan ini pasti menjadi berkat ya. Oke, sampai jumpa, Tuhan memberkati.